Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak melegalkan narkoba, walaupun ada beberapa kelompok yang kontra dengan kebijakan ini. Seperti yang sudah dijelaskan, narkoba tidak hanya merusak kesehatan dan mental penggunanya saja. Barang haram itu juga akan merusak lingkungan sosial di sekitarnya yang bisa berakibat pada kenaikan kriminalitas. Berikut adalah para bandar kakap narkoba yang dihukum mati di Indonesia. Ada Freddy Budiman, salah satu bandar narkoba Indonesia yang dihukum mati adalah Freddy Budiman di tahun 2016. Dari catatan sejarah kriminalnya, Freddy sudah terlibat dalam kasus narkoba sejak tahun 97. Pada kasus pertamanya, Freddy sempat dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan Cipinang. Lalu di tahun 2009, Freddy kembali ditangkap setelah ditemukan 500 gram sabu-sabu di kediamannya. Saat itu dia divonis 3 tahun 4 bulan penjara. Bukannya menyadari kesalahannya, Freddy malah membuat pabrik sabu dari dalam lapas. Atas penemuan pabrik sabu itu, dia dieksekusi mati di Nusa Kambangan, Jawa Tengah 29 Juli 2016. Ada juga Junaidi. Demi upah Rp15.000, Junaidi rela menjadi pengedar narkoba berjenis sabu-sabu. Junaidi tertangkap basah di sebuah warung pinggir jalan. Diduga saat itu dia hendak menjual sabu yang baru dia beli. Kepada kepolisian, Junaidi mengaku baru membeli sabu seharga Rp135.000 dari orang yang tak dikenalnya. Junaidi bermaksud ingin menjual barang tersebut dengan harga Rp150.000. Tidak hanya itu saja, orang yang menjual barang haram kepada Junaidi juga menjanjikan upah sebesar Rp15.000 jika dia berhasil menjualnya. Atas barang bukti berupa sebuah karung berisi 21 bungkus plastik teh hijau dan sebuah koper berisi 20 bungkus plastik teh berisi sabu, Junaidi akhirnya mendapat hukuman berupa eksekusi mati. Ada juga Hussein Salari Rashid, salah satu dari gembong narkoba yang ketahuan menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 402 kg melalui jalur laut. Penyelundupan narkotika senilai Rp400 miliar itu oleh jaringan internasional berhasil digagalkan oleh Satgas Merah Putih 3 Juni 2020. Atas penemuan itu, Hussein dan 13 orang terdakwa lainnya dibawa ke Pengadilan Negeri Cibadak untuk didakwa. Akhirnya Mahkamah Agung menetapkan hanya satu orang saja yang berakhir dijatuhi hukuman mati, yaitu Hussein Salari Rashid. Ada pula Muhammad Nasir, bandar narkoba Indonesia yang dihukum mati. Sebelum dihukum mati, Nasir telah 3 kali jatuh hukuman oleh pengadilan. Hukuman pertama terjadi pada tahun 2018 dengan vonis 8 tahun penjara. Selama masa hukuman, dia malah mengontrol penyelundupan 16 kg sabu dari rutan Salemba dan akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kalianda tahun 2018. Setelah putusan PN Kalianda itu, Nasir dipindahkan ke LP Raja Basa Lampung dan menghuni kamar 4 Blok A. Di lapas baru, Nasir kembali berulah dan menjadi dalang di balik penyelundupan 7.000 butir pil ekstasi yang dimasukkan ke dalam ban mobil oleh anak buahnya di luar penjara. Atas perbuatannya, Nasir kembali mendapat vonis mati dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ada Rahem Agbaje Salami, salah satu bandar narkoba Indonesia yang dieksekusi mati pada 2015 silam. Warga negara Nigeria yang tinggal di Indonesia itu ternyata basah menyelundupkan 5 kg heroin dari bandar narkotik Thailand untuk diantar ke Surabaya, Jawa Timur. Yang berikutnya adalah Mary Jane, warga negara Filipina yang ditangkap kepolisian di Bandara Adi Sucipto di tahun 2010. Dari jurnal beritanya, Mary Jane mengaku bahwa dia hanya dititipi sebuah koper dengan upah $500. Tapi setibanya di Bandara Adi Sucipto, Jakarta, Mary Jane langsung ditangkap dengan barang bukti heroin seberat 2,6 kg. Setelah drama dan proses pengadilan yang panjang, akhirnya Mary Jane dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman mati.